Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bapak Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita lihat di sekeliling bangku kita. Apakah masih ada sampah? Alhamdulillah, berarti kita sudah siap untuk belajar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya mana? Ya, silakan pimpin doanya. Semuanya berdoa dekat. Bismillah. Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah Terima kasih. Sekarang Bapak akan melakukan absensi kepada kalian semua. Nanti siapa yang namanya Bapak panggil, silakan angkat tangan dan jawab hadir ya. Afra Nabila, Andi, Cut Hadiza, Elvita Yanti, NM Ihsan Kadafi, Muhammad Nifus Syakban, Muhammad Rajul Fasya, Muhammad Rifal Al-Farisi, Nelur Raisa Hayati, Reza Saputra, Syiratul Ulfada, Shibral Fahredi, Syifa Radatul Ula, Zahratul Fitri, M. Zaki Fatah. Berarti hadir semua ya? Ya, terima kasih. Berarti sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, semuanya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan semuanya bangun dan satu untuk membantu Bapak ke depan untuk memandu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya sudah siap? Seru Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat teman kita yang telah memandu kita dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kok pada loyo sih? Halo? Hai.
Hai. Oke, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang coba perhatikan video motivasi yang akan Bapak tampilkan sebelum kita memulai pembelajaran. Supaya nanti ke depannya semua kegiatan proses belajar mengajar kita pada hari ini akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Supaya nanti ke depannya ada tujuan pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya juga akan tercapai. Coba kita perhatikan sama-sama ya. Jangan ada yang tidur. Kira-kira ada yang ngantuk nggak? Oh, oke. Baiklah, kita tampilkan sama-sama. Kita saksikan sama-sama. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini aku mau ngobrol tentang hal penting untuk kehidupan kita, yaitu belajar. Belajar itu bukan hanya untuk ujian ya, tapi untuk masa depan kita yang jauh lebih cerah. Teman-teman, kamu mungkin sering merasa bosan atau malas untuk belajar. Apalagi kalau pelajarannya sulit dan banyak. Tapi, apakah kamu tahu bahwa belajar itu adalah proses yang membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik? Dengan kita belajar, kita bisa mencapai impian-impian kita. Seperti menjadi dokter, insinyur, guru, atau bahkan untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Setiap pelajaran yang kita pelajari akan berguna di kehidupan nyata, meskipun terkadang kita tidak langsung melihat manfaatnya. Misalnya nih, ketika kamu belajar matematika, itu bukan hanya soal angka-angka yang susah, tapi matematika melatih kita untuk berpikir logis dan menyelesaikan masalah. Kita belajar problem solving dari matematika. Saat kita belajar bahasa Indonesia ataupun kita belajar bahasa Inggris, kita belajar untuk berkomunikasi lebih baik dengan orang lain, bahkan dengan orang dari negara lain. Jadi belajar ini bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi juga untuk mempersiapkan diri kamu menghadapi kehidupan yang lebih besar nantinya. Teman-teman, aku paham kalau kadang belajar terasa sulit dan sangat amat membosankan. Tapi ada beberapa cara yang bisa membuat kita belajar dengan cara lebih menyenangkan dan lebih efektif. Yuk kita bahas 4 tips yang bisa kamu coba. Yang pertama, buatlah jadwal belajar yang teratur. Tentukan waktu belajar setiap hari, misalnya 30 menit setelah kamu pulang dari sekolah. Dengan begitu, proses belajar jadi jauh lebih teratur dan tidak menumpuk. Penting juga untuk memberi waktu untuk istirahat. Jika kamu belajar sekaligus nih selama beberapa jam, jangan lupa untuk berjalan-jalan atau bermain sebentar setiap 30 menit agar pikiran kamu tetap fresh. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang nyaman. Carilah tempat yang tenang dan nyaman untuk belajar. Selama proses belajar, sebisanya hindari gangguan seperti TV ataupun handphone kamu. Dengan lingkungan yang tepat, kamu bisa lebih fokus dan lebih cepat untuk memahami materi yang sedang kamu pelajari. Yang ketiga, gunakan metode belajar yang bervariasi. Jangan hanya membaca buku. Coba metode belajar yang berbeda, seperti membuat catatan, berdiskusi dengan teman, atau menonton video tentang topik yang sedang kamu pelajari. Kamu juga bisa berdiskusi dengan guru kamu di sekolah keesokan harinya setelah kamu belajar di rumah. Kamu bisa tanyakan pendapat mereka dan kamu bisa mendapatkan insight-insight baru dari mereka. Yang keempat, kamu bisa belajar dengan teman kamu. Jangan ragu untuk belajar bersama teman. Terkadang dalam menjelaskan sesuatu dan bisa lebih mudah untuk kamu pahami. Dengan kamu mencoba 4 tips ini, saya yakin pelajaran kamu akan jauh lebih mudah.
Kadang kita merasa malas atau kurang percaya diri saat belajar kan? Nah, itu hal yang wajar teman-teman. Semua orang pasti merasakan hal seperti itu. Bahkan, ini sebetulnya menjadi tantangan bagi orang dewasa sekalipun. Tapi, jangan biarkan rasa malas dan keraguan menghalangi kita untuk meraih mimpi kita. Sekarang ini, ibaratnya kamu masih dalam tahap pelatihan. Karena esok ketika kamu sudah lulus sekolah dan mulai berkarir di bidang apapun, akan ada momen-momen di mana kamu akan tetap merasakan malas. Akan ada saat di mana kamu pun akan mengalami keraguan. Besok ketika masalah yang jauh lebih besar, kamu akan semakin bingung jika kamu malas dan ragu dari sekarang. Ketika kamu harus tanggung jawab atas hidup kamu sendiri, kamu bisa lebih rajin dan lebih percaya diri saat menghadapi dunia. Karena hari ini kamu mungkin masih memiliki orang tua yang mendukung kamu. Kamu masih memiliki guru, teman, dan orang-orang terdekat yang mendukung kamu. Gunakan dukungan ini semaksimal mungkin. Satu waktu orang-orang tersebut belum tentu berada di sisi kamu lagi dan kamu harus menghadapi tantangan kehidupan sendiri. Yang perlu kamu lakukan adalah mencoba lagi dan lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Toh kita juga tidak tahu temanmu ini bisa saja memang bakatnya di pelajaran tersebut. Bisa juga dia menjadi juara karena dia rajin belajar dan mengulang pelajaran yang sama berulang kali. Tapi bakat ini akan selalu dikalahkan oleh ketekunan. Kalau kamu tidak percaya, cobain aja deh. Kalau kamu lebih tekun, memiliki disiplin diri dan lebih konsisten untuk belajar, saya sangat amat yakin kamu bisa mengalahkan orang yang paling berbakat sekalipun. Teman-teman, penting banget untuk ingat bahwa belajar ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan akhir. Jangan terlalu fokus pada hasil ataupun nilai ujian, karena yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa belajar dan berkembang selama proses pelajaran tersebut. Nikmati setiap langkah kecil yang kamu ambil. Setiap kali kamu memahami sesuatu yang sulit, itu adalah pencapaian yang besar. Jangan takut untuk membuat kesalahan, karena dari kesalahanlah kita belajar banyak hal. Jika kamu ingin menjadi orang sukses, sadari juga bahwa orang-orang sukses itu terus belajar loh. Mereka mungkin tidak belajar lagi di sekolah ataupun di pendidikan formal, tapi mereka terus rajin belajar dan membaca buku. Mereka rajin bertemu dan diskusi dengan orang-orang yang ahli di bidang yang ingin mereka pelajari. Karena pada saat kita berhenti belajar, kita akan mulai berkarat, atau sering dikatakan sebagai karatan. Pengetahuan kita akan tumpul, kita tidak akan tajam, dan kita akan sangat sulit untuk bersaing dengan orang-orang yang rajin belajar. Sekarang sebetulnya waktu keemasan kamu. Kamu tidak memiliki tanggung jawab beban untuk bayar sewa rumah setiap bulannya. Kamu tidak ada beban untuk bayar tagihan bulanan seperti listrik, air, keamanan, sampah, internet, pulsa, dan lain-lain. Kamu bahkan tidak perlu memikirkan biaya makan, minum, pakaian. Hidup kamu sekarang ini sebenarnya benar-benar bebas. Kamu bisa fokus belajar tanpa ada beban. Ya, saya tahu mungkin terlihatnya kamu sekarang sudah terperangkap di sekolah, memiliki jadwal rutin. Orang tua dan guru kamu bahkan bawel, banyak maunya. Tapi sebenarnya kamu tuh sekarang benar-benar bebas dari beban kehidupan. 5-6 tahun dari sekarang, kondisinya akan sangat jauh berbeda. Sehingga ya waktu kamu untuk memaksimalkan proses belajar, di mana kamu bisa benar-benar fokus, itu sebetulnya tidak banyak. Sayang banget kalau kamu tidak memanfaatkan waktu yang kamu miliki sekarang. Tujuan dari sekolah adalah untuk mempersiapkan kamu untuk masa depan yang indah. Orang tua kamu, guru kamu, kakak, om, tante, kakek, nenek, semua lingkungan kamu ini hanya menginginkan yang terbaik untuk kamu. Mereka semua mencintai kamu.
Tujuan saya berbicara kepada kamu hari ini adalah untuk mengingatkan kepada kamu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk belajar semaksimal mungkin. Dunia nyata ini tidak seindah yang kamu bayangkan. Ada begitu banyak tantangan yang dapat benar-benar merubah kehidupan kamu. Kamu akan lebih siap untuk menghadapi dunia nyata esok. Kamu perlu belajar tentang kerjasama dan bagaimana caranya menjadi bagian dari sebuah tim. Kamu juga perlu belajar bagaimana menghormati orang yang baik lebih tua ataupun lebih muda dibanding kamu. Semua hal ini penting agar kamu bisa memiliki kepribadian dan karakter yang lebih baik. Generasi kamu adalah generasi yang luar biasa. Kamu telah melihat begitu banyak hal yang belum tentu orang tua kamu rasakan di usiamu. Kamu memiliki peluang yang luar biasa untuk merubah dunia menjadi jauh lebih indah. Jangan pernah ragu untuk terus belajar dan berkembang. Percayalah, masa depan yang kamu impikan sedang menanti kamu di depan. Terus semangat, jangan menyerah, dan nikmati setiap pelajaran yang kamu sedang pelajari. Kamu pasti bisa. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga video ini bisa memberi kamu motivasi dan semangat baru. Nah, setelah kita memperhatikan video motivasi yang menayangkan tentang kata-kata bijak, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Ada yang mau menjawab? Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk belajar. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menjawab? Ada lagi? Tidak, berarti beri tepuk tangan buat teman kita yang sudah berani menjawab. Nah, berarti hasil kesimpulan yang dapat kita ambil dari video motivasi yang barusan kita lihat adalah yang pertama, bahwa kita memang benar-benar harus belajar. Jangan mudah menyerah dan selalu bersyukur. Kemudian, setiap saat yang kamu habiskan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan adalah langkah untuk menuju masa depan yang cerah. Apakah ada di antara kita yang mau masa depan kita jadi gelandangan? Apakah kita mau menjadi gembel? Berarti syaratnya memang kita semua harus belajar. Karena belajarlah, dengan belajar semua pengetahuan akan terbuka. Dengan belajar semua keinginan kita akan tercapai. Karena kalau misalkan kita mau menjadi seorang penjual ataupun menjadi seorang seller, di situ kita juga harus mempunyai ilmu tentang proses jual beli. Nah, pokoknya jangan pernah takut karena masa depan kalian semua ada di tangan kalian. Mau kalian bawa kemana masa depan kalian? Tergantung niat kalian dari sekarang. Sekarang kalian tidak punya beban untuk memikirkan tagihan. Baik itu tagihan listrik, tagihan pulsa, buat makan sehari-hari. Kalian kan tidak perlu memikirkan itu karena sudah dipikirkan sama orang tua kalian. Tapi suatu saat nanti, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, posisi orang tua menjadi posisi kalian. Maka ingat, belajar dari sekarang untuk membuka masa depan yang cerah. Oke. Nah, bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Ya, berarti fokus kita adalah pada tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Menurut kalian, apakah sujud itu wajib? Wajib? Wajib. Ada lagi? Apa cuma wajib aja? Ada sujud yang ada juga sujud yang sunnah. Kira-kira sujud apakah yang kalian ketahui? Sujud sahwi, apa lagi? Apa lagi? Oh, karena Bapak sudah menjelaskan tadi ya. Ya, baik, hebat semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Ada yang mau bantu Bapak? Baik, berarti tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan hikmah dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dan kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan peningkatan sikap patuh dan kesadaran spiritual dalam praktek ibadah sehari-hari. Nah, berarti ketiga tujuan pembelajaran hari ini, dalam proses pembelajaran kita ke depan, semoga semuanya akan menjadi tersampaikan ataupun menjadi terekspos kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak akan menampilkan infografis. Coba diperhatikan dan coba diamati infografis tersebut tentang makna, tata cara, dan hikmah daripada sujud sahwi. Nah, ini adalah infografisnya. Sesuai dengan judul besar kita hari ini, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Jadi yang pertama, sebelum kita melakukan ibadah, kita harus mengetahui dulu apa itu ibadah. Yang pertama, pada poin yang pertama, agama mensyariatkan untuk sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian bagaimana tata caranya, kemudian apa hikmahnya, dan bagaimana menanamkan sikap rendah hati, meninggalkan sifat sombong, dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, berarti kita lanjutkan dengan pantun pemantik. Ya. Berarti Bapak akan membacakan pantun pemantik, ataupun ada yang mau membantu Bapak membacakan pantun? Enggak? Ya. Berarti membuat baju bermotif batik sambil duduk berkacamata. Janganlah kamu berbuat musyrik, tetap sujud pada Allah semata. Berarti dari pantun tersebut kita sudah ada kata yang menandakan yang bahwa pembelajaran kita ke depan berkaitan dengan sujud. Kemudian bermain bersama adanya. Di jalan bertemu sonya. Jauhi larangannya, patuhi segala perintahnya. Berarti pada pantun yang kedua menunjuki kepada sujud itu merupakan bagian daripada perintah Allah. Oke. Semuanya. Sekarang kita akan menampilkan video pembelajaran. Nah, ini silahkan diperhatikan. Kalau perlu silahkan dicatat. Nanti kita akan mengerjakan LKPD. Jadi dalam LKPD nanti pertanyaannya sesuai dengan video pembelajaran yang telah kita tampilkan. Dan nanti ke depannya setelah video pembelajarannya selesai, kita akan sama-sama menyimpulkan hasil daripada video tersebut dan kita akan mencoba mengembangkannya. Baik, siap? Apakah semuanya sudah siap? Siap. Baiklah, kita akan menampilkan video pembelajaran tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, diperhatikan ya. Tulis. Tahukah kamu arti dari sujud? Ya, sujud berasal dari bahasa Arab sajdatun atau sujud. Secara definisi, sujud adalah perbuatan menampakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki pada kondisi serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu dan saat-saat tertentu. Jenis sujud terbagi menjadi 3, yaitu sujud syukur. Sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Yang kedua, sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan karena lupa
atau ragu-ragu dalam sholat. Dan yang ketiga, sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah ketika sholat atau di luar sholat. Pembahasan yang pertama yaitu sujud syukur. Alasan dilaksanakan sujud syukur karena kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Dasar hukum dilaksanakan sujud syukur yaitu hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwa sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hikmah dilaksanakan sujud syukur yang pertama, agar kita terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Yang kedua, memperoleh kepuasan atas anugerah. Dan yang ketiga, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kalian lihat dalam gambar berikut, tata cara melakukan sujud syukur yaitu pertama harus berniat untuk melakukan sujud syukur. Yang kedua, mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian langsung sujud dan membaca zikir. Kemudian duduk daripada sujud. Yang terakhir, memberi salam. Niat sujud syukur yaitu nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Bacaan doa yang dibaca adalah bacaan tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jenis sujud yang kedua yaitu sujud syahwi. Hukum sujud syahwi, para ulama sepakat bahwa hukumnya masyru' atau disyariatkan. Bahkan menurut mazhab Hanafiyah wajib. Dan orang yang meninggalkannya berdosa, akan tetapi tidak membatalkan sholat. Sedangkan menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama, hukumnya adalah sunnah. Kapan syahwi itu dilaksanakan? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu apakah yang paling afdol itu dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Namun pada hakikatnya tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya melakukan sujud syahwi, baik sebelum salam atau setelah salam. Kemudian tata cara sujud syahwi bagaimana? Menurut Imam Nawawi, sujud sahwi adalah dua sujud dengan duduk di antara keduanya, dan disunahkan duduk iftirash, yaitu seperti duduk di antara dua sujud. Dan setelah sujud kedua, duduk tawarruk, yaitu duduk seperti akhir sholat hingga salam. Dan tata cara sujud sahwi serta tata cara berzikirnya sama dengan sujud tatkala sholat. Yang kita baca ketika melakukan sujud sahwi yaitu subhanaka la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak mungkin tidur dan lupa. Sahabat dai masa kini yang budiman, ini sujud yang ketiga yaitu sujud tilawah. Tahukah kamu bahwa sujud tilawah dikerjakan karena membaca atau mendengarkan orang lain membaca ayat sajadah? Tata cara melakukan sujud tilawah itu ada dua. Ketika kita berada dalam sholat, maka seketika setelah kita mendengar ayat sajadah, maka kita mengucapkan kalimat takbir, kemudian langsung sujud tilawah satu kali. Setelah sujud, kita berdiri seperti sedia kala
kemudian meneruskan gerakan sholat. Sedangkan tata cara sujud tilawah saat di luar sholat, maka ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah, maka yang kita lakukan adalah yang pertama menghadap kiblat, niat untuk melakukan sujud, kemudian takbir, kemudian sujud tilawah 1 kali, kemudian duduk dan salam. Sedangkan bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Sahabat di akhir masa kini yang dicintai Allah, sebagai tahap akhir dari pembelajaran kita, mari kita sama-sama melakukan tebak gambar. Dari gambar yang ditampilkan, silakan tebak mereka sedang melakukan sujud jenis apa. Ya, yang pertama, bisa dicermati ada orang dalam pengadilan setelah mendapatkan putusan hakim, dia melakukan sujud. Sujud apakah itu? Iya, benar. Dia melakukan sujud syukur karena terhindar dari musibah. Gambar kedua menunjukkan ada atlet lari sedang bersujud setelah memenangkan pertandingan. Bisa kalian tebak dia sedang melakukan sujud apa? Iya, benar. Dia sedang melakukan sujud syukur karena telah mendapatkan nikmat, yaitu kemenangan. Gambar ketiga ditunjukkan beberapa orang melakukan sujud setelah turun dari pesawat. Sujud apa yang sedang mereka lakukan? Ya, benar. Mereka melakukan sujud syukur karena diberi keselamatan dan terhindar dari musibah. Gambar keempat ditunjukkan sekelompok orang yang melakukan sholat jamaah, dan ada orang yang ditandai lingkaran merah melakukan kesalahan atau lupa gerakan sholat. Menurut kalian, sebelum salam dia harus melakukan sujud apa? Sujud sahwi. Iya, benar sekali. Dia harus melakukan sujud sahwi. Gambar kelima adalah sekelompok siswa yang sedang melakukan sujud syukur karena mereka telah mendapatkan kenikmatan, yaitu telah lulus sekolah atau berhasil dalam ujian. Gambar keenam juga menunjukkan seseorang ibu yang melakukan sujud syukur karena mendapatkan rumah baru. Gambar ketujuh adalah atlet sepak bola yang melakukan sujud setelah mencetak gol. Iya, benar, dia sedang melakukan sujud syukur. Dan gambar terakhir menunjukkan seseorang yang melakukan sujud pada saat dia sedang membaca Al-Quran. Bisa kalian tebak? Iya, benar sekali. Dia sedang melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Sahabat di akhir masa kini yang budiman, itulah pelajaran kita tentang sujud. Semoga hidup kita lebih bermakna dengan sering melakukan sujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Demikian. Berarti setelah kita mempelajari, menyaksikan sama-sama video tersebut, kira-kira ada nggak ya dari kalian yang bisa menyimpulkan dari hasil video tersebut? Siapa yang dapat menyampaikan pendapatnya tentang makna ketiga sujud tersebut? Ada nggak? Ada. Berarti setelah menyaksikan video tersebut, kira-kira siapa yang bisa mengemukakan pendapat? Sebutkan 3 perbedaan daripada sujud tersebut. Saya, Pak. Coba.
terhindar dari musibah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat sajadah. 3. Sujud sahwi dilakukan ketika kita lupa dalam salat. Wow, hebat sekali. Beri tepuk tangan buat teman kita. Luar biasa ya. Sepertinya sudah bisa memahami. Selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang makna dari ketiga sujud tersebut? Ada? Coba. Saya memahami bahwa sujud syukur, sahwi, dan tilawah membantu kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sujud sahwi? Sujud sahwi membantu memperbaiki kesalahan dalam salat. Ya, selanjutnya satu lagi. Saya merasa lebih bersyukur setelah belajar tentang sujud syukur. Ya, tepuk tangan buat teman kita yang mau mengemukakan pendapat. Nah, sekarang kita akan mencoba merangkum ketiga sujud tersebut. Yang pertama adalah sujud syukur. Nah, sebelum kita melakukan sujud syukur, kita harus perlu mengetahui apa itu sujud syukur. Nah, coba perhatikan di papan tulis. Berarti sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat atau karunia yang diterima ataupun karena terhindar dari musibah. Ya, bisa dipahami? Kira-kira ada yang mau bertanya sebelum kita melanjutkan? Tidak ya? Berarti tujuannya apa? Berarti setelah mengetahui pengertiannya, kita juga harus mengetahui apa tujuan melakukan sujud syukur tersebut. Sujud syukur adalah bertujuan untuk menunjukkan rasa terima kasih kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya, tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama, diawali dengan niat sujud. Ya, seperti yang sudah disampaikan dalam video barusan, yaitu diawali dengan niat sujud, kemudian melakukan takbiratul ihram, kemudian melakukan sujud syukur 1 kali sambil membacakan doa. Doanya bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, paham? Selanjutnya, apa hikmahnya? Berarti setelah mengetahui pengertiannya, tujuannya, dan tata cara pelaksanaannya, kemudian apa hikmahnya melakukan sujud syukur? Hikmahnya yaitu menumbuhkan rasa syukur dan rendah hati. Kemudian mengingatkan bahwa semua nikmat ini berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah paham ya tentang sujud syukur? Nah, sekarang kita lanjutkan pada sujud yang kedua, yaitu sujud tilawah. Masih sama halnya dengan yang tadi. Berarti yang pertama adalah pengertiannya. Apa pengertian daripada sujud tilawah? Ada yang mau bantu? Pengertian daripada sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca. Diingat ya dan dipahami. Ketika membaca ataupun mendengarkan ayat sajadah yang berisi perintah untuk sujud. Ayat-ayat sajadah terdapat di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah, maka kita diperintahkan untuk sujud. Kemudian tujuannya apa? Sebagai bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda kerendahan hati. Kemudian tata caranya, 1 kali sujud bisa di dalam ataupun di luar salat, dan yang kedua tidak ada tasyahud ataupun salam. Bacaannya Allahumma ktub bihi indaka ajran. Kak. Selanjutnya apa hikmahnya? Hikmahnya adalah melatih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menumbuhkan kekhusyukan dan rasa tunduk saat membacakan Al-Qur'an. Sudah? Selanjutnya yang ketiga yaitu sujud sahwi. Pengertian daripada sujud sahwi itu apa? Pengertiannya yaitu sujud yang dilakukan karena lupa
ataupun melakukan kesalahan kecil di dalam solat. Paham? Berarti kita melakukan sujud sahwi itu dikarenakan karena kita melupakan sesuatu, misalkan merupakan jumlah rakaat ataupun melakukan kesalahan kecil di dalam solat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menutupi dan memperbaiki kekurangan atau kesalahan di dalam solat. Kemudian bagaimana tata caranya? Tata caranya bisa dilakukan sebelum salam dan bisa dilakukan setelah salam. Sujud sebelum salam dan setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana man la yanamu wala yashu. Berarti setelah membaca tasyahud akhir, berarti kita membacakan doa langsung sujud dan membacakan doa subhana man la yanamu wala yas'u. Kemudian bangun dari sujud dan mengucapkan takbir, kemudian duduk sebentar, kemudian takbir dilanjutkan dengan sujud yang kedua. Doanya sama seperti pada sujud yang pertama. Dan kemudian duduk kembali. Setelah duduk kembali dan membaca diakhiri oleh salam. Kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya adalah menunjukkan kasih sayang Allah terhadap kesalahan kecil. Kemudian melatih kehati-hatian dan ketekunan kita di dalam melaksanakan sholat. Oke. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan daripada ketiga jenis sujud tersebut. Sujud syukur dilakukan karena apa? Ya, sujud syukur dilakukan karena mendapatkan nikmat ataupun terhindar dari musibah. Kemudian sujud tilawah Dilakukan ketika membaca mendengar ayat sajadah. dilakukan ketika membaca ataupun mendengar ayat sajadah. Dan yang terakhir sujud sahwi. Ya, sujud sahwi dilakukan karena lupa ataupun salah ataupun melakukan kesalahan kecil di dalam solat. Nah, berarti semua sujud menunjukkan bentuk ketaatan kita dan kedekatan kita kepada Sang Khalik. Siapa Sang Khalik? Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti luar biasa ya. Kalian sudah bisa memahami kepada materi yang kita sampaikan pada hari ini. Sekarang kita sudah terbentuk di dalam kelompok kecil yang setiap kelompoknya berisi 5 orang anggota ya. Ya. Kemudian Bapak akan membagikan kepada kalian LKPD. Yang mana LKPD tersebut akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, yang ini kelompok 1 ya. Nanti ditulis. Nah, ini ditulis di sini nama kelompoknya ya. Berarti kalau kelompok 1 tulis kelompok 1 ya. Nah, di sini kelompok 2. Nah, ini di sini tulis nama kelompoknya dan kemudian diisi secara berkelompok. Kalian bisa lakukan diskusi bersama untuk menyelesaikan soal ini ya. Dan satu lagi, yang ini kelompok 3. Nah, pada nama kelompoknya ditulis nama kelompok 3. Kemudian nama anggota kelompok tulis nama kalian ya, semuanya di sini. Sebelum mengerjakan LKPD, coba kalian perhatikan petunjuk pengerjaan LKPD yang sudah Bapak rangkum pada LKPD kalian. Ada? Berarti petunjuknya yang pertama adalah bacalah materi tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Termasuk sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Kemudian diskusikan setiap pertanyaan di bawah ini dalam kelompok dan catat jawaban kalian.
Ya. Kemudian presentasikan di depan kelas. Ya. Siap? Ya, silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang mengerti bisa langsung ditanyakan ya, bisa langsung panggil Bapak dan ditanyakan keluhannya di mana ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Waktu pengerjaannya berapa menit kira-kira cukup? Berapa menit? Waktu pengerjaannya 20 menit ya. Cukup? Ya. Silakan dikerjakan. Nanti ada presentasi. Kah? Nanti ini kan diisi semua. Setelah diisi, nanti kan waktu presentasikannya, nanti bisa kalian satu-satu. Ini ada berapa soal misalnya? Ada 5 soal. Berarti saat di depan kalian bisa jawab satu orang satu soal. Nah, misalkan ini siapa namanya? Cibran. Misalkan Cibran mau menjawab soal nomor 1. Nanti pas presentasinya presentasi nomor 1. Nah, sekarang untuk mendapatkan hasil untuk ini semua kalian bisa kerjakan secara bersama. Nah, kalian cari jawabannya di mana. Nanti jawabannya kalian masukkan ke sini. Ya, kalian masukkan ke sini bisa nih. Ini ada jawaban misalnya di buku cetak seperti ini ataupun di tempat yang lain misalnya. Kalian bisa langsung ke sini dan jawaban ini yang kalian presentasikan ke depan. Nanti bisa dibawa ini aja. Nah, bisa dibawa jawabannya saja. Nah, untuk satu orang, kalau bisa satu, kalau misalkan nantinya bisa diwakili satu orang bisa juga. Misalkan satu orang mau menjawab kelima soal tersebut, nggak apa-apa juga. Ya, paham? Gimana? Nggak bisa? Nah, untuk mencari jawabannya, nah ini kan ada mau mencari jawabannya, kalian bisa cari ini kan ada di buku cetak. Nah, misalnya, ini kan misalkan jawaban nomor 1, ini jawaban nomor 2, ini jawaban nomor 3. Nanti sampai ke depan pas presentasinya kalian bisa baca satu orang satu jawaban, ataupun bisa dibaca semuanya dibacakan oleh satu orang. Jadi kalian tulis aja ke sini ya, bisa di sini. Nah, di bawahnya ini kan ada tulisan sujud. Nanti kan kalau misalkan nggak muat di kolom ini LKPD-nya, kalian bisa tulis di bawah sini. Tulis jawabannya alternatif di sini, bisa tulis di sini. Memanfaatkan halaman belakangnya ini juga, nah, bisa tulis di sini, ya. Pokoknya semuanya harus aktif ya. Nah, sebelum presentasi nanti kalian harus melakukan perkenalan dulu. Nah, berarti perkenalkan nama saya ini dan di samping saya pokoknya begitulah ya sampai selesai. Nah, bisa ya. Nanti kan pas presentasinya biar tahu apa pertanyaannya, pertamanya kita baca soal terlebih dahulu, kemudian baru kita paparkan isinya. Pokoknya sekarang dikerjakan secara diskusi ya. Jangan dikerjakan sendiri ya, biar semuanya bisa dapat nilai. Nanti kan yang dinilai waktu pekerjaannya termasuk aktif dalam kolaborasinya. Ya. Kayaknya udah pada lesu nih ya. Udah pada loyo nih kayaknya ya. Apa kita tepuk semangat dulu? Ya. Halo.
Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Tepuk semangat. 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 Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, sekarang bisa dikerjakan ya. Pokoknya kalau ada yang kurang mengerti sekecil apapun itu, panggil Bapak ya. Ya, panggil Bapak. Biar kita bisa mengerjakannya. Bapak mau melihat, nanti kan di dalam pengerjaan LKPD ini penilaiannya tidak hanya kepada jawabannya ya nak ya. Penilaiannya juga kepada keaktifan kalian, serta hasil kolaborasi kalian bagaimana. Ya. Ini kan dia baca. Ini juga anu baca dua. Ya. Gimana? Ya, dikerjakan ya. Gimana? Sulit nggak soalnya? Sulit. Masih ada yang kurang dimengerti? Masih? Masih. Di mana ya? Coba. Yang mana? Nah, misalkan ini kalian sudah dapat jawaban. Jawabannya di mana? Ini kan di buku cetak. Misalkan kapan kita melakukan sujud tilawah. Nah, berarti kapan kita melakukan sujud tilawah? Berarti sujud tilawah dilakukan ketika mendengar ataupun membaca surat sajadah. Nah, ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang mengandung instruksi ataupun lain sebagainya. Jadi saat kita melakukan sujud itu berarti kita memang posisinya bisa di dalam sholat dan bisa di luar sholat. Karena misalkan kita lagi tadarusan nih, setiap puasa kan ada. Misalkan kita melakukan tadarusan di masjid ataupun di menasah ataupun di tempat-tempat ibadah yang lain yang berhubungan pada malam puasa ataupun pada malam Ramadan. Kita kan ada membaca kadang-kadang sampai pada ayat sajadah. Di ketika sudah sampai pada ayat sajadah, maka kita disunnahkan ataupun disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Itu karena memang perintahnya di ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah. Oke. Nah, ini kan misalkan jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti kalian misalkan mau membaca satu orang satu soal. Mau menjawab satu orang satu pertanyaan, boleh. Mau menjawab satu orang semua pertanyaan. Oh, saya sikat semua. Nggak apa-apa juga. Berarti bisa. Nah, sekarang kalau misalkan mau dijawab satu orang satu pertanyaan, nah nanti kolaborasikan pas baca di depan setelah perkenalan baca satu orang satu pertanyaan ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Gimana? Perkenalkan namanya. Nah, ini kan tulis dulu nama kalian semua. Ini kan ada 5 orang, tulis nama biar nanti kan waktu dikumpulkan Bapak bisa melihat. Aku nyile memang. Apa itu? Syukur. Ya. Nah, untuk sekarang ditulisnya di sini aja. Nah, tulisnya di sini. Nanti kan kalau sudah ditulis tinggal dibacakan satu-satu. Ataupun kalau misalkan mau ditulis dipegang buat satu orang satu bisa juga. Ya. Sudah, ada lagi yang mau bertanya?
Nah, waktunya sisa 5 menit lagi anak-anak. Ya. Nah, jawabannya ini udah dijawab. Nah, jawabannya ditulis di sini. Tulis. Jawabannya ditulis di lembar kerja kalian nanti biar mudah. Jadi tidak usah bawa buku lagi. Gimana nunggu Rayu? Gimana sulit? Hah? Iya. Ini kan ada pertanyaannya. Tadi kan pertanyaannya di LKPD itu kan ada 5. Nanti kelima-lima pertanyaan itu bisa kalian bacakan sama-sama di depan saat mempresentasikannya. Ya. Pokoknya harus jos ya. Nah, kalau kira-kira ada yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti? Atau ada yang sudah siap? Masih lama kok waktunya, masih ada 5 menit. Kalau misalkan kurang nanti kita tambahkan lagi. Sampai 10 menit. Hah? Nah, coba ini pinjam ini dulu bentar. Enggak, bukan soalnya. Nah, misalkan soal nomor berapa nih? Nomor 5. Nah, ini kan yang ditanyakan masalah refleksi pribadi. Nah, pada pertanyaan ini nanti kalian kan bagaimana sikap tunduk? Ini kan menurut penilaian kalian. Kalian ini kan udah punya penilaian sendiri tentang refleksi pribadi. Jadi pada ini bagaimana sikap tunduk pada perintah Allah dapat mengaruhi kehidupan kehidupan sehari-hari kalian. Berarti bagaimana sikap tunduk yang dapat? Nanti kalian jelaskan, kalian tuangkan dalam kata-kata yang menurut kalian paling bagus. Nah, misalkan di sini dengan sebab menjalankan perintah Allah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan saya. Dengan melakukan hal tersebut, saya jadi terhindar daripada dosa, saya terhindar daripada malapetaka, saya terhindar daripada ini. Kan banyak kejadian-kejadian yang memang terjadi pada diri kita sendiri. Nah, berarti apabila kita tidak melakukan perintah Allah, apa yang terjadi pada diri kita? Mungkin kita akan kelihatan seperti orang yang murung, kita akan kelihatan seperti orang yang susah. Pokoknya banyak hal yang terjadi pada diri kita. Jadi dengan melakukan perintah Allah, maka semua hal itu akan terasa hilang dan hampa, dan semua urusan, semua kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Nah, pokoknya itu bisa kalian refleksikan sendiri. Misalkan, kalau misalkan besoknya kan mau mau ujian. Paginya ataupun siangnya kalian mendekatkan diri kepada Allah, perbanyakkan sujud, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan membaca doa. Mungkin besok tanpa kita rasa-rasa, jawaban yang ada di lembar kerja kita jadi mudah, seakan-akan diberikan titik terangnya, diberikan jawabannya, padahal jawabannya itu tidak ada. Ya, paham? Paham Nunggu Rek? Gimana? Paham? Kita lihat waktunya nanti. Kalau misalkan itu kita maju semua. Boleh. Berarti nanti kalau misalkan mau diurutkan dari kelompok pertama sampai kelompok 3, bisa. Malah lebih bagus, berarti kita kan sepakat semuanya cepat siap. Nah,
Sudah siap semuanya? Hah? Sudah? Sudah? Siap untuk presentasi? Siap. Kelompok mana yang pertama yang mau mempresentasikan? Kelompok 1 ya? Ya. Baiklah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ke depan. Ya. Kelompok yang lain silakan diperhatikan ya, silakan didengar. Nanti kalau misalkan ada jawaban yang memang cocok buat kalian, kalian bisa pakai. Kalau yang belum siap, ke sini lagi. Bentar ya, ini kan nggak kelihatan, nggak kedengaran suaranya. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Sujud syukur dan Perkenalkan dulu. Sebelum ini perkenalkan dulu satu-satu. Ini siapa namanya, yang ini siapa namanya. Nanti kan biar teman-teman kan bisa saling mengenal juga. Ya, perkenalkan nama saya. Saya berasal dari kelompok. Perkenalkan nama saya Naik Nurul Cahyadi, saya dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Hanizah, saya berasal dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Syukuran Tetullah, saya berasal dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Syukuran Tetullah, berasal dari kelompok 1. Ya, mic-nya didekatin sama. Mic mana mic tadi? 1. Sujud syukur dan manfaatnya. Apa itu sujud syukur? Mengapa penting untuk melakukannya? Sujud syukur adalah bentuk ibadah yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan. Penting untuk melakukannya karena ini menunjukkan kesadaran kita akan segala kebaikan yang telah diterima dan meningkatkan rasa syukur dalam hati. Manfaat sujud syukur antara lain memperkuat iman dan ketakwaan, meningkatkan rasa syukur dan puas dalam hidup, membawa ketenangan dan kedamaian batin, menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain yang kurang beruntung. 2. Sujud tilawah. Kapan kita melakukan sujud tilawah? Sujud tilawah dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang mengandung perintah sujud. Pengalaman saat melakukan sujud ini seringkali memberikan rasa khusyuk dan kedekatan kepada Allah. Dalam momen tersebut, kita menyadari kebesarannya dan merasa terhubung dengan firman-Nya, serta merasakan ketenangan dan rasa syukur. 3. Sujud sahwi. Apa yang dilakukan ketika kita melakukan kesalahan dalam salat? Jelaskan tata cara dan sujud sahwi. Ketika kita melakukan kesalahan dalam salat, kita harus melakukan sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi adalah dengan melakukan 2 kali sujud setelah tahiyat akhir sebelum mengucap salam. Tujuan sujud sahwi adalah untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam salat, perbaiki itu kekurangan yang lebih, dan memastikan salat tetap sah dan diterima. Dalam pertanyaannya apa? Dalam pertanyaannya Kreasi pribadi. Kreasi pribadi, bagaimana sikap tunduk pada perintah Allah, pada mengerjakan kehidupan sehari-hari. Diskusi dalam kelompok. Menjalankan perintah Allah pada memberikan pengaruhan yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuatmu ketika membagai tujuan kehidupan sehari-hari. Saat bagaimana ketaatan, kita akan memandangkan kebahagiaan dan kesehatan. Nah, udah soal nomor berapa? 4. Nah, sekarang soal nomor 5. Siapa yang mau membacakannya? Ya, silakan dibacakan.
Rencana tindakan. Buatlah rencana tindakan sederhana yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Rencana tindakan sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ada antara lain mengucapkan doa syukur setiap pagi dan malam. Membaca Al-Quran setiap hari meskipun hanya beberapa ayat. Melakukan amal baik seperti membantu sesama atau menyumbang untuk yang membutuhkan. Mengingat Allah dalam setiap aktivitas seperti berdoa sebelum makan atau bekerja. Sudah? Sudah semua jawabannya? Sudah. Kira-kira dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Nggak ada ya? Ada yang mau menanggapi? Enggak. Berarti terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1. Silakan akhiri presentasinya dan silakan duduk ke tempat duduk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk semangat, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 yang telah berani tampil ke depan. Nah, selanjutnya kelompok mana? Kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan. Nah, pegang mic-nya ya. Diarahkan ke mulutnya biar suaranya besar seperti tungku besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Shibral Fahredi dan di samping saya Bernama. Perkenalkan, nama saya Rida Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fatah. Perkenalkan, nama saya Andi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifal Al-Farsi. Ya, silakan kerjakan hasil presentasi kalian, bacakan. Nomor 1, apa itu sujud syukur dan mengapa penting untuk melakukannya? Sujud syukur adalah bentuk ibadah yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang diberi. Penting untuk melakukannya karena ini menunjukkan kesadaran kita akan segala kebaikan yang telah diterima, meningkatkan rasa syukur dalam hati. Manfaat sujud syukur antara lain: 1. Memperkuat iman dan ketakwaan. 2. Meningkatkan rasa syukur dan kepuasan dalam hidup. 3. Membawa ketenangan dan kedamaian batin. 4. Menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain yang kurang beruntung. 2. Sujud tilawah. Kita melakukan sujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang mengandung perintah sujud. Pengalaman saat melakukan sujud ini sering kali memberikan rasa khusyuk dan kedekatan kepada Allah. Dalam momen tersebut, kita menyadari kebesarannya dan merasa terhubung dengan firman-Nya serta merasa ketenangan dan rasa syukur. 3. Sujud sahwi. Ketika kita melakukan kesalahan dalam salat, kita harus melakukan sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi adalah dengan melakukan 2 kali sujud setelah tahiyat akhir sebelum mengucapkan salam. Tujuan sujud sahwi adalah untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam salat, baik itu kekurangan atau kelebihan, dan memastikan salat kita tetap sah dan diterima. Udah soal nomor berapa itu? 4. Nomor 4 ya. Reaksi pribadi. Sikap tunduk pada perintah Allah dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan cara yang signifikan. Ini menciptakan kesadaran akan tujuan hidup, akan memperkuat komitmen kita untuk berbuat baik dalam kelompok. Kita dapat mendiskusikan bagaimana perintah Allah dapat menjadi panduan dalam keputusan sehari-hari serta bagaimana ketaatan kita dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan.
5. Rencana tindakan. Berikut adalah beberapa tindakan sederhana yang dapat kita lakukan setiap hari untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. 1. Mengucapkan doa syukur setiap pagi dan malam. 2. Membaca Al-Quran setiap hari meskipun hanya beberapa ayat. 3. Melakukan kebaikan seperti membantu orang lain atau menyumbang bagi yang membutuhkan. 4. Selalu mengingatkan Allah dalam setiap aktivitas, misalnya berdoa sebelum makan atau bekerja. Sudah? Dari kelompok lain kira-kira ada yang mau bertanya ataupun mau menambahkan? Nggak ada? Nggak ada, berarti kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 2. Silakan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat kelompok kedua. Nah, sekarang yang terakhir, kelompok ketiga. Nah, kelompok yang paling terakhir biasanya paling sempurna ya. Coba maju. So kedua. Kadang buka bahasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya mana tadi? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya bernama Izan Gaddafi. Saya bernama Muhammad Nifus Syaban. Saya bernama Afran Bila. Saya bernama Siratul Fatah. Saya bernama Elvita Yanti. Ya baik, silakan bacakan hasil kerja kelompok kalian. 1. Sujud syukur dan manfaatnya. Apa itu sujud syukur? Mengapa penting untuk melakukannya? Sujud syukur merupakan bentuk ibadah yang kita lakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan. Melaksanakan sujud syukur sangat penting karena mencerminkan kesadaran kita akan berbagai kebaikan yang telah diterima serta meningkatkan rasa syukur dalam hati kita. Beberapa manfaat sujud syukur meliputi berikut: memperkuat iman dan ketakwaan kita, meningkatkan rasa puas dan syukur dalam kehidupan, memberi ketenangan dan kedamaian batin. 2. Sujud tilawah. Kapan kita melaksanakan sujud tilawah? Diskusikanlah hasil kerja kelompok kita. Sujud tilawah dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang mengandung instruksi untuk bersujud. Pengalaman ini biasanya menghindari perasaan khusyuk dan mendekatkan dengan Allah. Dalam momen ini kita mendapatkan ketenangan dan rasa syukur yang mendalam. 3. Sujud sahwi. Apa yang dilakukan ketika melakukan kesalahan dalam solat? Jelaskan tata cara berikut. Sujud sahwi, melakukan kesalahan dalam solat. Tindakan yang tepat adalah melakukan sujud sahwi. Caranya adalah dengan melaksanakan 2 kali sujud setelah tahiyat akhir sebelum mengucapkan salam. Tujuan dari sujud sahwi adalah untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam solat, baik berupa kekurangan maupun kelebihan, sehingga salat kita tetap sah dan diterima. Ya, langsung dibacakan jawabannya aja. 4. Refleksi pribadi. Ketaatan terhadap Allah Ta'ala dapat memberi dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu kita menyadari tujuan hidup dan memperkuat komitmen untuk berbuat baik dalam kelompok kita dan membahas bagaimana perintah Allah
tak dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan sehari-hari serta bagaimana ketaatan kita dapat mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan. 5. Rencana tindakan. 1. Mengucapkan doa syukur setiap pagi dan malam. Membaca Al-Quran setiap hari meskipun hanya beberapa ayat. Melakukan kebaikan seperti membantu orang lain atau menyumbang bagi yang membutuhkan. Mengingat Allah dalam setiap aktivitas seperti berdoa sebelum makan atau bekerja. Demikian hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan buat kelompok 3 yang sudah berani tampil ke depan ya. Nah, dari hasil presentasi yang telah kalian sampaikan ke depan, berarti kita dapat menarik 3 kesimpulan. Bisa kita simpulkan yang bahwa sujud sahwi dilakukan untuk menutupi kekurangan di dalam sholat. Sedangkan sujud tilawah dilakukan untuk ketika membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah. Kemudian sujud syukur dilakukan sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum kita menutup pembelajaran kita akan rehat sejenak dengan melakukan ice breaking ya. Ayo sama-sama kita melakukan ice breaking dulu. Nah, siap? Siap. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan diperhatikan ya anak-anak. Nanti kalau misalkan ada Bapak ada salah menyampaikannya, kalian bisa langsung tanggapin ya. Nah, berarti menurut Bapak, kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada hari ini dari hasil pembelajaran kita yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi adalah bentuk ibadah tambahan yang menunjukkan ketundukan dan ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 1 sujud syukur. Kapan kita melakukan sujud syukur dan untuk apa? Sujud syukur dilakukan sebagai rasa ungkapan terima kasih kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan telah menghindarkan kita daripada musibah. Maka saat itulah kita melakukan sujud syukur. Dan kemudian yang kedua sujud tilawah. Kapan kita melakukan sujud tilawah? Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah. Kemudian yang ketiga adalah sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan untuk menutupi kekurangan dalam sholat. Ketiganya mengajarkan kita bagaimana untuk selalu bersyukur, taat, dan berhati-hati dalam beribadah agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya Allah itu adalah baik dan Allah tidak pernah mendengarkan ataupun Allah tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik. Allah taala itu maha suci. Jadi Allah Ta'ala tidak akan menerima kecuali yang suci. Nah, jadi pesan moral yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah dalam setiap sujud terdapat makna ketundukan dan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui sujud syukur, tilawah, dan sahwi kita diajarkan untuk selalu yang pertama bersyukur atas nikmat. Yang kedua, taat kepada perintah Allah.
Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, sadar serta memperbaiki kesalahan dalam ibadah. Jadi jadikan setiap sujud sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan hati dan memperkuat keimanan. Jadi hanya itu mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa. Ayo silakan ketua kelasnya pimpin doanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Wali walidayya warhamhuma kama rabbani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajarannya dengan baik. Tidak ada yang bandel pada hari ini, tidak ada yang nakal pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih, semua pembelajaran kita sudah tersampaikan secara sempurna. Akhirul kalam, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.